Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Restu Lubis. Sudah lama ya saya nggak mengkantor para ustadz yang ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, karena mengambil ayat Alkitab firman Tuhan tapi mengartikan dengan cara yang salah. Dan juga sudah lama saya nggak mengomentari berita-berita ya, disebabkan kesibukan pelayanan. Tapi pelayan-pelayan kami tetap kami upload ya. Kali ini saya tergelitik dan sangat terdorong sekali untuk menanggapinya ini ya, karena berita ini pertama adalah berita yang sangat viral. Kedua juga ini berkaitan dengan keselamatan negeri kita, berkaitan dengan bangsa kita Indonesia, berkaitan dengan keagamaan juga ya. Itu sebabnya saya harus menanggapinya, saudara. Sebenarnya tadi malam saya dengar berita ini, cuma saya baru punya waktu hari ini menanggapinya, saudara. Nah, ini beritanya begini, saudara ya. Densus 88 tangkap pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat di kasus terorisme. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ini berita dari CNN. CNN ini beritanya terpercaya akurat ya. Yang saya tahu demikian. Tentu saya ini hanya membacakannya. Kalau di lain waktu nanti ada mungkin kekeliruan penulisan, itu bukan tanggung jawab saya hanya membacakannya. Yang sangat mengejutkan saya di sini adalah Densus 88 tangkap pengurus Komisi Fatwa MUI. Jadi di MUI itu ada komisi-komisi. Salah satu namanya Komisi Fatwa. Jadi yang terlibat itu salah satunya adalah Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia pusat loh, berarti Jakarta ya. Karena MUI itu di setiap provinsi kan ada ketua-ketuanya, tapi pusatnya kan di Jakarta. Saudara, ini diduga kasus terorisme lagi. Luar biasa kalau MUI sempat ada anggotanya yang kena kasus terorisme. Ya luar biasa ya. Negeri ini bagaimana ke depannya. Tapi nanti kita lihat saja ya, sampai kepada proses pemeriksaan selesai, kita akan dengar lagi nanti beritanya. Tetapi saya percaya sekali Densus 88 kalau menangkap orang itu pasti sudah ada alat bukti yang cukup. Saya bacakan selanjutnya ya. Jakarta, CNN Indonesia, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 orang terduga teroris di wilayah Bekasi. Jadi ketangkapnya di wilayah Bekasi. Jadi di sini bertambah lagi 2 teroris yang lainnya ya, terduga 2 teroris yang lainnya. Tadi kan salah satunya yang tertangkap sudah dijelaskan di judulnya tadi ya. Salah satu salah satulah anggota Fatwa MUI ya. Terus di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 16 bulan 11. Salah satunya adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI, pengurusnya pusat. Ya benar, 3 terduga teroris ditangkap, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum sudah membenarkan itu ya. Polri Kombes Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi. Jadi si Kombes Ahmad Ramadan ini sudah membenarkan berita itu waktu dikonfirmasi. Saya akan bacakan selanjutnya. Densus 88 dikabarkan tangkap ketum Partai Dakwah Farid Okba. Nah, ini yang kedua berarti. Yang kedua ini yang ditangkap diduga teroris adalah Ketua Umum Partai Dakwah Farid Okba. Ia menyebut 3 orang itu adalah FO, JA, dan AA. Nah, 3 orang ini disingkat jadinya di sini FO, JA, dan AA. Berdasarkan penelusuran
CNN.com. Mereka masing-masing ialah Ketua Umum Partai Dakwah, ya. Pertama, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, ya, Ustadz Farid Okba. Kemudian Zain An-Naza dan Anung Al-Hamad, ya. Pengurus MUI Pusat ditangkap Densus 88 Polri adalah Zan An-Naza. Polisi sejauh ini belum merinci soal status yang bersangkutan di MUI. Artinya, walaupun polisi itu tahu dia adalah salah satu anggota di MUI, tetapi sampai sekarang polisi belum mengkonfirmasi sejauh mana, ya, keterlibatan dia dalam pengurusan itu. Artinya jabatan-jabatannya lah, ya. Namun berdasarkan situs MUI, ya, di situs MUI ada nama orang ini, ya, MUI or it, MUI titik or it. Identitas Zain An-Naza tercantum di sana, nama Ahmad Zain tercatat menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dalam nomor 24. Jadi kalau Anda mau cari siapakah Zain An-Naza ini, ketik aja di Google MUI titik or it. Oke. Densus 88 telusuri kebun kurma duga terkait pendanaan JI tadi. Jadi mereka ini, ya, bagian pendanaan. Jadi Densus masih mengembangkan untuk hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain, ya, salah satunya ini tadi. Ada telusuri kebun kurma diduga, ya, diduga masihan, ya. CNN Indonesia.com sudah menghubungi sejumlah petinggi MUI Pusat, mulai dari Jainud Tauhid, Saadi hingga Mas Duki Boydlowi. Namun belum ada yang memberikan respon mengenai hal tersebut. Jadi Densus 88 sudah menghubungi pihak dari MUI tapi belum dapat kabar. Ramadan, ini polisi tadi, si Kombes tadi, ya. Ramadan mengatakan bahwa Farid mendirikan partai tersebut sebagai wadah organisasi baru bagi jemaah Islamiyah. Nah, ternyata si Farid ini mendirikan organisasi tadi itu masih baru, ya, organisasi JI. Nah, untuk apa? Untuk mengayomi jemaah Islamiyah ini atau JI. Usai Amir Farah Wiyanto ditangkap Densus. Oh, ternyata saudara, setelah usai Amir Farah Wiyanto ditangkap Densus ini, baru dilanjutkan oleh si Farid tadi, kurang lebih begitu, ya. Adapun partai yang dibentuk oleh FAO adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI jelasnya. Nah, saudara, kita lihat, ya, cuplikannya sebentar tuh. Oke, ya. Saya ingin menjelaskan bahwa penangkapan terhadap 3 tersangka teroris yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri tentunya telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dan fokus yang dilakukan oleh Densus adalah keterlibatan para tindak pidana terorisme. Dalam hal ini keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi jemaah Islamiyah. Oke, dan afiliasinya ke kelompok jamaah Islamiyah? Jaringan terorisme JI. Ya. Di mana JI ini telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Tentu konsekuensi setiap orang yang bergabung atau terlibat dengan JI, konsekuensinya adalah proses hukum. Nggak boleh lama-lama karena itu kan punya CNN, ya. Nah, jadi begitu kira-kira, saudara, kejadiannya seperti itu kira-kira. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tanggapan saya, ya,
tentang peristiwa ini. Yang pertama, saya sebelum menanggapinya saya bersedih sekali. Kenapa? Seorang intelektual, cendekiawan, ya, bahkan punya jabatan di MUI, bagian yang strategis, terus ada lagi yang terlibat ketua dakwah atau penceramah, dan yang satu lagi juga orang yang penting juga di kalangan mereka, saudara. Tapi sampai bisa ya terduga atau diduga terlibat dalam pergerakan terorisme ini. Kalau misalnya saudara, jemaat biasa, orang biasa, ya masih umum sering terjadi begitu ya. Walaupun itu memang kita tidak benarkan ya. Kita sama-sama rakyat Indonesia, siapapun saudara, rakyat Indonesia, kita bersama-sama jangan takut melawan terorisme. Saudara, sedikit ya, saya memang nggak suka kalau lihat terorisme ini. Yang saya sayangkan saudara, ini kan orang yang berpendidikan, intelektual, ya, cendekiawan, melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga itu adalah mendukung para terorisme dalam pendanaan-pendanaan. Ya, mereka itu kan kalau ngomong, ceramah, minta sumbangan, ya jemaatnya kasih. Tapi kita nggak tahu waktu mereka ceramah sumbangannya untuk apa. Ya, tapi intinya di sini setelah dipantau, diselidiki oleh Densus 88, sebagian dana-dana tersebut dialirkan ke gerakan terorisme ini. Apa nggak berbahaya negara ini, saudara? Kalau para penceramah, apalagi masuk anggota fatwa MUI, ada lagi di situ ketua umum apa tadi, dakwah ya. Waduh. Wah, saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita buat ini? Kita harus buat apa? Kita harus lakukan apa? Tentu yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita berdoa supaya Tuhan Yesus lindungi negeri ini, sehingga terorisme tidak boleh ada di Indonesia ini. Yang kedua, kita apresiasi kerja Polri, khususnya Densus 88. Makanya tolong anggota DPR itu, siapa yang pernah ngomong tuh Densus 88 dibubarkan tuh, bertobat kau. Ya, teroris masih ada di Indonesia. Jadi yang ketiga, ya, kita sebagai rakyat Indonesia, kita tidak boleh menganulir atau memberikan peluang untuk terorisme itu ada di negeri ini. Jangan kita takut. Mari kita lawan mereka, tentunya bukan dengan kekerasan. Dengan apa kita melawan terorisme ini? Pertama, kita ajarkan kepada generasi kita, rakyat Indonesia, negara kita ini, negara yang berdasarkan undang-undang dan berdasarkan Pancasila, yang semuanya sudah diatur dengan baik, tidak perlu lagi ya ada negara khilafah di Indonesia. Sudah, negara kita negara Republik Indonesia, perjuangannya cukup panjang yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita terdahulu. Ya, salah satunya tentunya Bung Karno ya, dan Muhammad Hatta. Dan kita juga sudah punya Sumpah Pemuda kan, itu harus kita pertahankan. Saudara, Bapak Ibu sekalian,
saya sampaikan kepada semua kita supaya kita mendoakan proses hukum ini jangan dipolitisasi. Ya, jangan politisasi. Proses hukum ini berjalan sesuai dengan hukum saja. Jangan diintervensi oleh siapapun dan apapun. Dan kita minta keterbukaan Polri untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Kita juga nggak suka. Kita juga nggak senang kalau misalnya yang 3 orang ini ternyata bukan teroris dikatakan teroris. Kita juga nggak suka yang begitu. Tapi kalau memang mereka terbukti nantinya, ya jangan dipolitisi, jangan ada intervensi dari pihak manapun. Biarlah negara kita yang berdasarkan hukum ini berdaulat hukum itu di Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Indonesia. Biar Indonesia dalam penjagaan Yesus. Begitu juga Kapolri dan Polri, TNI, mereka bersatu untuk mengamankan negeri ini, menjaga negeri ini, supaya tidak ada pihak-pihak tertentu termasuk teroris yang coba mengacau balon negeri ini, dan tidak ada pihak-pihak tertentu ingin menggantikan falsafah atau dasar negara Indonesia kepada khilafah atau kepada yang lainnya. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah semua para yang terduga ini supaya mereka sehat selalu dan mereka cerdas, tapi mereka tulus seperti merpati. Tuhan Yesus jamah mereka supaya mereka tulus sehingga mereka menceritakan sebenar-benarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, biar semua terbongkar rahasia ini. Saya percaya Tuhan Yesus menjaga Indonesia. Indonesia adalah milik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.